Timnas Indonesia akan menjalani laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti malam. Pendukung Timnas Indonesia optimistis bisa menang saat melawan Tiongkok. Hari ini Timnas Indonesia akan menjalani laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas siap membalas kekalahan 2-1 yang diderita ketika kedua tim bertemu pada Oktober 2024 lalu. Meski tak memandang remeh, namun pelatih Timnas Patrick Kluivert bilang Garuda bakal tampil dominan dan Tiongkoklah yang harus waspada. Locally in big lines, I know how they play, but I think the most important thing is that how we are playing. They need to look at us because we are playing at home. We have to play dominant game, and they have to, be careful with us. And we, of course, don't need to underestimate our opponent. But I think that China needs to be aware what we bring to the table. Sementara pelatih Tiongkok Branko Infankovic mengaku sudah menyiapkan beberapa strategi, termasuk menumpuk sejumlah pemain depan untuk menggedor pertahanan Indonesia. Four strikers. Not four, 10. 10. 10 strikers, of course. No. In your formation, is it 4-2-2 or 4-2-4? 10 strikers, we are team 10. We all of us going up and coming back. Tiongkok jelas bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Statistik pertemuan justru menunjukkan dominasi negeri tirai bambu atas pasukan Garuda. Dari 5 pertemuan terakhir, Timnas hanya bisa meraih 1 kali imbang, yaitu pada Oktober 2013 saat kualifikasi Piala Asia 2015. Sisanya, Timnas selalu terjungkal. Bahkan, skor paling telak pernah terjadi pada Juli 2004 di Piala Asia saat Timnas kalah 5-0. Satu persatu dukungan terus bergulir untuk Timnas Indonesia. Pendukung Timnas Indonesia optimistis bisa menang saat melawan Tiongkok. Siapa tuh? 4-2 menang Indonesia. Ada harapannya? Harapannya harus tetap juara di Piala Pildun. Ada pemain favorit nggak? Marcelino Ferdinand. Oke, yang menang siapa nih? Indonesia dong. Indonesia. Skornya berapa? Ada prediksi nggak? Udah. Oke, harapannya apa nih? Menang Indonesia dengan skor 3-1. 3-1. Oke. Ada pemain favorit? Ada. Siapa? Si Rizky Ridho. Wah, Indonesia lah, Garuda dong. Oke, berapa kira-kira skornya? Si 2-1 untuk Indonesia. 2 untuk Indonesia. Optimis menang berarti ya? Wow, optimis harus ini mah. Pemain favorit, semua pemain favorit selalu di hati. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Tiongkok akan digelar malam ini di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini menjadi satu asa Garuda untuk menuju Piala Dunia 2026. Tim Liputan Kompas TV. Tinggal hitungan jam, laga krusial Indonesia versus Tiongkok akan terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Puluhan ribu penonton akan memberikan dukungan kepada Jay Itzes dan kawan-kawan untuk bisa meraih 3 poin dalam pertandingan. Bagaimana antusiasme supporter Timnas jelang laga? Sudah bergabung bersama kami melalui saluran Zoom, Divisi Media dan Komunikasi La Grande Indonesia, Ilham Harahap. Selamat siang Mas Ilham. Mas Ilham nih, kalau kita lihat kan ada puluhan... Oke, kalau kita lihat kan ada puluhan ribu supporter yang akan datang nanti malam. Persiapan untuk nanti malam dari La Grande seperti apa? Katanya ada tifo khusus nih, benar nggak? Iya, jadi untuk persiapan pertandingan home terakhir melawan Tiongkok nanti malam ya, kita udah mempersiapkan kurang lebih 3 bulan ini ya, dari konsep, dari produksi sampai loading terakhir sampai tadi subuh gitu di Tribun Utara. Jadi kita akan menyuguhkan kembali sebuah tifo lagi seperti melawan Jepang dan Bahrain kemarin. Mungkin tifo ini mungkin sedikit lebih besar dan kreativitas di Tribun Utara yang juga lebih variasi ya. Nanti juga ada mozaik. Jadi mozaik itu seperti kertas yang kita susun rapi sehingga membentuk sebuah pola yang sangat bagus gitu. Terus nanti ada bendera-bendera yang jumlahnya ribuan seperti melawan Bahrain. Seperti itu Kabila. Mas Ilham, ini kalau kita lihat di Instagram La Grande Indonesia tuh posting soal koreografi. Nah, boleh dijelasin nggak Mas isi koreografinya, terus kapan aja nih waktu-waktu untuk koreografi ini dilaksanakan? Ya, kalau buat informasi ya Kak Bella ya, jadi kan La Grande Indonesia kan berdirinya di Tribun Utara gitu ya, dan kita tahu juga
Tribun Utara itu kan bukan punya La Grande Indonesia aja, tidak eksklusif hanya member atau teman-teman La Grande Indonesia aja yang mengisi di Tribun Utara. Akan tetapi banyak juga penonton umum yang bisa membeli tiket melalui online ataupun aplikasi-aplikasi yang dijual oleh federasi seperti itu. Jadi kalau untuk persentase mungkin sekitar hanya 20% gitu ya teman-teman La Grande Indonesia yang mengisi di Tribun Utara yang setiap pertandingan timnas bermain gitu ya. Selebihnya itu sebenarnya penonton umum, dan penonton umum kan selama ini belum familiar dengan sosialisasi koreo seperti ini. Jadi kita di setiap match selalu mensosialisasikan koreo, akan ada peraturan-peraturannya, seperti misalnya yang paling contoh yang paling mudahnya gitu ya, datang 2 jam sebelum kick off gitu ya. Mungkin kalau di tribun-tribun lain kita datang mepet gitu kan, 15 menit 20 menit sebelum kick off itu masih bisa datang gitu, karena hanya misalnya menyaksikan aja gitu ya, hanya nonton gitu pertandingan. Tapi kalau di Tribun Utara kenapa harus 2 jam, karena bisa membantu berjalannya Korea itu lebih cepat dan lebih berhasil terlihat pola kreativitasnya. Seperti itu tuh yang paling simpel. Terus mengangkat kertas gitu kan, kenapa kertasnya jangan ditarik atau jangan ditukar, karena ketika nanti warna-warna yang ada di kursi itu, yang ribuan itu yang kita sudah taruh sampai tadi subuh, kurang lebih ada 6.000 kertas gitu kan, kalau itu berganti pola warna itu akan merubah pandangan juga terhadap mozaik kertasnya itu. Seperti itu sih kurang lebihnya. Jadi yang kita posting itu sebenarnya sosialisasi terus menerus kalau kita ada koreografi. Jadi teman-teman yang datang ke Tribun Utara malam ini, yang dapat tiket Tribun Utara malam ini, mohon bantuannya sekali lagi datang lebih cepat, karena ketika datang lebih cepat nanti teman-teman La Grande Indonesia ngarahin kok, ngajarin gitu kan. Nah, ini sekali lagi nih buat teman-teman yang dapat tiketnya di Tribun Utara, datangnya harap 2 jam sebelum supaya bisa belajar dulu nih koreografinya seperti apa, kemudian ngangkat kertasnya supaya mozaiknya bisa sempurna sesuai dengan rencana. Nah, selain dengan koreografi, Mas Ilham, juga ada penekanan yang harus ditekankan kepada supporter, khususnya di bagian dari komunitas La Grande. Penekanan-penekanannya seperti apa? Terutama untuk soal rasisme, kemudian diskriminasi saat menonton, dan juga bagaimana kita harus menghargai ketika negara lain lagu kebangsaannya sedang dimainkan gitu. Ya, jadi memang ini ya, setelah pertandingan melawan Bahrain kan memang menurut federasi kita terkena sanksi ya. Jadi ada nyanyian-nyanyian atau chant-chant atau yel-yel yang bersifatnya itu ujaran kebencian, rasis segala macam. Dan sebenarnya kita di La Grande Indonesia itu setiap pertandingan gitu, walaupun itu levelnya timnas atau kelompok umur, kita selalu menggaungkan untuk kesetaraan gitu ya, anti rasisme, anti ujaran kebencian. Dan itu bisa juga teman-teman saksikan juga kalau datang ke Tribun Utara itu kita yel-yel dan chant-chant itu selalu positif untuk mendukung timnas gitu ya. Jadi supporter timnas ya sebenarnya harusnya mendukung dan membakar semangat tim nasional gitu ya, intinya seperti itu. Jadi berharap kejadian-kejadian yang seperti ya kemarin melawan Bahrain itu ya tidak terulang gitu ya. Jadi kita malas-malasnya lah setiap match ini selalu menggaungkan rasisme, karena kita di La Grande Indonesia juga ingin Tribun Utara itu juga ramah gitu ya, ramah kepada keluarga, ramah kepada teman-teman, ramah kepada anak kecil gitu kan. Karena balik lagi ke prinsipnya di La Grande Indonesia, kita berdiri 90 menit untuk mendukung timnas lewat kreativitas gitu. Terus jadi seperti itu. Terus apalagi kabelnya tadi lupa itu. Prediksi Bang Ilham, prediksi nanti malam berapa langsung skornya? Ya. Prediksi ya.
Ya, sebenarnya kalau dari kacamata supporter sih mau berapa aja yang penting 3 poin ya. Cuma kalau pribadi ya mungkin 2-0 cukup lah ya. Eh, dan yang masalah lagu kebangsaan ya Kak Bella lupa ya. Sebenarnya gini sih yang lagu kebangsaan intinya kita kalau dibalik lagu Indonesia kalau dicemooh gitu kan memang kurang seneng juga gitu kan walau dimanapun juga, tapi kalau rantai kebencian ini akan selalu diteruskan gitu kan nggak ada habis-habisnya ya. Takutnya kemarin misalnya ada Bahrain, nanti besok Tiongkok, nanti setiap ada match timnas nanti jadi sebuah budaya kan nggak enak juga kan gitu. Jadi sebenarnya lagu kebangsaan ya harus kita hormati gitu ya, musuh gitu. Baik, memang datang ke GBK itu untuk mendukung timnas dengan kreativitas, bukan dengan hal-hal lain, termasuk juga dengan hal-hal yang bisa mendiskreditkan penonton pada saat itu. Terima kasih Divisi Media dan Komunikasi La Grande Indonesia, Ilham Harahap. Selamat menonton, kita semua berharap 3 poin ada di tangan, jadi kita langsung bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Dan saudara, informasi usai jeda jelang laga timnas Indonesia kontra Tiongkok malam nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Persiapan di stadion hampir rampung. Persiapan seperti logistik untuk laga masih dilakukan. Kawasan lingkar GBK juga sudah disterilisasi sejak pagi. Saudara, jelang laga timnas Indonesia kontra Tiongkok malam nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, persiapan di seputar stadion terpantau hampir rampung. Kamis siang, petugas masih mempersiapkan venue dan memuat logistik yang diperlukan untuk laga kandang terakhir timnas Indonesia melawan Tiongkok. Di antaranya, loket scan tiket dan pemindai wajah bagi penonton. Kawasan lingkar GBK juga sudah disterilisasi. Sejak pagi, saudara, meski kick-off dimulai pukul 20:30, namun gate sudah akan dibuka sekitar pukul 5 sore. Di momen laga penting bagi skuad Garuda malam nanti, Polda Metro Jaya memberikan imbauan khusus bagi masyarakat yang hendak melintas di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menghindari kepadatan lalu lintas. Polisi meminta pengendara menghindari Jalan Asia Afrika, Gerbang Pemuda, dan Jalan Jenderal Sudirman selama laga timnas Indonesia kontra timnas Tiongkok berlangsung. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Andika Pratama di Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat siang Rizka, kira-kira 8 jam jelang laga penentu skuad Garuda masuk ke kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana kondisi di GBK siang hari ini? Ya Bella, ini tentu makin siang makin ramai, makin semangat juga dari para pendukung timnas yang juga sudah mulai berdatangan ke GBK. Tadi yang saya sempat berbincang juga, ada yang mereka mengatakan bahwa datang lebih awal ini dikarenakan memang mengkhawatirkan terkait dengan kondisi parkir dan juga mobilitas di dalam GBK. Namun meskipun demikian, tadi sempat disinggung juga bahwa gate yang berada di belakang saya ini baru akan dibuka sekitar pukul 5 sore. Jadi masih menunggu sekitar kurang lebih 4 jam lagi begitu ya. Nah, terkait dengan pertandingan Indonesia melawan Tiongkok pada malam hari ini merupakan pertandingan yang sangat luar biasa, yang sangat dinantikan oleh para pendukung timnas, dikarenakan pertandingan ini menjadi sangat penting karena ini merupakan pertandingan kandang terakhir Indonesia sebelum nanti akan melawan Jepang pada tanggal 10 Juni mendatang. Jadi tentu antusiasme dari para pendukung ini juga sangat luar biasa. Hal ini terbukti dari jumlah tiket yang terjual ini sold out. Bahkan ini dari PSSI ini sebetulnya terkait dengan kapasitas GBK sendiri ini mencapai 76.000 pendukung begitu ya, namun memang diperuntukkan bagi para pendukung timnas ini hanya sekitar 70.000 saja, dan ini sudah habis terjual sejak Mei lalu. Jadi memang tampaknya antusiasme dari para penonton ini sangat luar biasa, tidak hanya penting bagi timnas namun juga bagi para penonton yang memberikan dukungan kepada timnas ini juga luar biasa. Bagaimana kemudian kita juga bisa sedikit review terkait dengan line up yang memang saat ini belum diumumkan, namun memang ada perhatian begitu dari para pendukung di mana kelima pemain timnas
timnas seperti kemudian Ragnar Oratmangun, kemudian Eliano Render, kemudian Marcelino dan juga Martin Pas ini tidak bisa berlaga begitu untuk mendukung timnas pada malam hari ini, dikarenakan memang ada yang alasannya kemudian terkait dengan akumulasi kartu dan kemudian ada juga yang terkait dengan masa pemulihan cedera. Namun yang menjadi menarik pada malam hari ini, Bella dan juga saudara, adalah besar kemungkinannya bahwa ini adalah menjadi liga ataupun laga debut bagi Emil Audero yang kemungkinan ini akan menggantikan Martin Pas terkait dengan Martin Pas yang tidak bisa bergabung terkait dengan akumulasi kartu tadi. Jadi tentu selain ini juga penting bagi timnas untuk dapat meraih 3 poin dari Cina, dari Tiongkok maksud kami, dan kemudian ini juga dapat menjadi pertandingan yang akan luar biasa yang akan disuguhkan oleh timnas kepada para pendukungnya. Bella. Rizka, lalu rekayasa lalu lintasnya untuk laga nanti malam seperti apa? Ya, Bella, terkait dengan arus lalu lintas di sekitar GBK ini saat ini masih terpantau lancar meskipun memang dari petugas polisi lalu lintas ini sudah berjaga begitu ya untuk mengatur terkait dengan arus lalu lintas. Namun terkait dengan pengalihan arus ini dalam situasional, jadi memang melihat bagaimana kemudian akumulasi ataupun mobilisasi dari para pendukung sendiri. Karena memang kemarin dari Polda Metro Jaya sudah mengungkapkan bahwa ini menghimbau bagi masyarakat yang memang tidak menyaksikan pertandingan timnas di GBK secara langsung ini guna dari titik-titik potensi kemacetan seperti di Gerbang Pemuda, kemudian di Jalan Asia Afrika, kemudian di Jalan Sudirman. Jadi memang dihimbau bagi masyarakat yang memang beraktivitas di sekitar GBK karena memang hari ini masyarakat masih beraktivitas berkantor, dihimbau untuk mencari jalur-jalur alternatif terutama nanti pada pukul 3. Jadi memang pada pukul 3 ini mobilisasi dari para pendukung ini sudah mulai terasa. Jadi dihimbau nanti untuk jam pulang kantor ini masyarakat ataupun warga yang beraktivitas di sekitar GBK untuk dapat mencari jalur alternatif. Nah, yang perlu kita himbau juga, Bella dan juga saudara, ini adalah terkait dengan kepada pendukung timnas ini dihimbau untuk dapat menggunakan transportasi umum. Di mana kalau misalnya kita ketahui bahwa di GBK ini juga dilewati dengan jalur Transjakarta, kemudian dengan MRT dan juga KRL yang dapat diakses oleh para pendukung yang akan menonton timnas pada malam hari ini. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda langsung dari GBK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Informasi usai jeda saudara, ribuan jamaah haji asal Indonesia di Mekah dari sejumlah hotel sempat tertunda berangkat ke Arafah